Berita gembira dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT. Alhamdulillah, PKH tahap 1 dipercepat cair mulai awal tahun 2025 dan BPNT cair tiap bulan serta bantuan tambahan juga cair tiap bulan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahara Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira resmi dari sumbernya, yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH dan 18,8 juta KPM BPNT. Dimana alhamdulillah PKH tahap 1 dipercepat cair mulai awal tahun. Kemudian BPNT cair tiap bulan dan bantuan tambahan juga cair tiap bulan. Jadi RAPBN tahun 2025 yang merupakan APBN pertama pemerintahan Prabowo Gibran memiliki nilai belanja 3.613,1 triliun. Dari nilai tersebut, Perlinsos dialokasikan sebesar 504,71 triliun. Jadi sebelumnya pemerintah menyebutkan bahwa dana sebesar itu akan diberikan dalam berbagai bentuk untuk jaring pengaman masyarakat miskin dan rentan miskin. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ke belakang untuk anggaran Perlinsos atau Pelindungan Sosial tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam kurun waktu kurang lebih dari 1 dekade terakhir. Dan kalau kita lansir dari buku Nota Keuangan RAPBN tahun 2025, kebijakan anggaran Perlinsos pada 2025 akan diarahkan untuk yang pertama melanjutkan berbagai program Perlinsos seperti PKH, BPNT, dan penyaluran subsidi dengan terus melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program Perlinsos untuk mengurangi inclusion dan exclusion error. Kemudian yang kedua, mendorong konvergensi dan komplementaritas program Perlinsos untuk menyasar KPM yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program. Yang keempat, mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan. Kemudian yang kelima, memperkuat Perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi aging population, termasuk populasi disabilitas dan juga lansia. Baik teman-teman semuanya, kita kembali ke informasi inti kita kali ini yang kami kutip langsung dari sumbernya, yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di mana Kementerian Sosial akan meningkatkan program jaring pengaman sosial dan percepatan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial guna mengantisipasi kenaikan PPN 12% dan rencana pembatasan subsidi. Jadi hal tersebut disampaikan oleh tenaga ahli Menteri Sosial bidang perencanaan dan evaluasi kebijakan strategis Andi Kurniawan yang mengatakan bahwa program reguler bantuan sosial Kemensos seperti bantuan PKH dan juga BPNT akan diperkuat sambil menunggu program bansos tambahan dari pemerintah yang rencananya juga akan digelontorkan. Jadi bagi KPM ya siap-siap akan ada lagi program tambahan yang akan segera digelontorkan ya dalam rangka mengantisipasi kenaikan PPN dan rencana pembatasan subsidi. Dan hingga saat ini bantuan sosial tambahan masih dalam tahap pembahasan. Diharapkan dapat menjadi bantalan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya keluarga miskin, kata Andi hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 kemarin. Jadi seperti kita ketahui bersama, beragam program bantuan sosial reguler yang akan digelontorkan oleh Kementerian Sosial. Di antaranya adalah percepatan penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH yang menyasar kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang jadwalnya semula akan disalurkan atau akan dicairkan pada akhir triwulan 1 atau di bulan Maret 2024. Jadi berita gembiranya untuk bantuan PKH tahap 1
yang semula akan dicairkan di akhir triwulan 1 atau di akhir bulan Maret 2025, dialihkan atau dipercepat menjadi di awal tahun 2024 atau sekitar bulan Januari 2024. Selain itu, bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako yang menyasar kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat juga akan disalurkan setiap bulan dan segera digelontorkan di awal tahun 2025. Jadi kalau kita lihat sebelumnya untuk penyaluran bantuan BPNT ya teman-teman, yang melalui KKS Merah Putih pencairannya per 2 bulan. Dan sebelumnya yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia adalah per 3 bulan. Dan berita gembiranya untuk tahun 2025 nanti untuk bantuan BPNT akan dicairkan per bulan. Dan segera akan digelontorkan atau akan dicairkan di awal tahun 2025 atau di bulan Januari 2025. Jadi sudah jelas ya teman-teman, untuk bantuan reguler yaitu bantuan PKH dan BPNT akan cair dipercepat atau pencairannya dipercepat sejak awal tahun 2025. Seperti tadi saya sampaikan, untuk bantuan PKH yang sebelumnya rencananya akan dicairkan di akhir triwulan 1 atau sekitar bulan Maret 2025, akan dicairkan di awal tahun 2025 atau sekitar bulan Januari 2025. Sedangkan bantuan BPNT yang semula dicairkan per 2 bulan untuk KKS Merah Putih dan untuk PT Pos Indonesia per 3 bulan, mulai tahun 2025 akan dicairkan per bulan. Dan selain bantuan PKH dan BPNT, Kementerian Sosial juga menerangkan khusus untuk bantuan tambahan yaitu makanan bergizi untuk penyandang disabilitas serta lanjut usia akan dilaksanakan dengan menggandeng kelompok masyarakat di daerah sehingga dapat menyokong peningkatan perekonomian lokal. Selain itu, bantuan tambahan di era Prabowo Gibran sebanyak 270.000 anak yatim piatu juga akan diberikan santunan per bulannya sebesar Rp200.000 per bulan. Selain bantuan sosial, kenaikan PPN 12% juga akan dikawal dengan bantuan pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha bagi KPM PKH graduasi, yakni KPM yang dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan pemerintah. Target dari Gus Menteri atau Menteri Sosial Saifullah Yusuf, graduasi ini direncanakan menyasar kepada 480.000 KPM. Dan seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk program-program dari Kementerian Sosial ini termasuk bantuan PKH dan BPNT akan disalurkan berdasarkan data tunggal terpadu kesejahteraan sosial atau data terbaru yang merupakan penyempurnaan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bagi teman-teman KPM PKH dan BPNT karena akan ada percepatan penyaluran bantuan PKH dan BPNT di awal tahun 2025. Serta bantuan BPNT yang dicairkan per bulan, serta bantuan tambahan juga dicairkan per bulan. Dan untuk bantuan tambahan lainnya, dan tentunya untuk KPM PKH dan BPNT serta masyarakat miskin lainnya sedang dalam tahap perencanaan dan penggodokan. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi update informasi pencairan bantuan sosial dari pemerintah hari ini. Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Akhir kata, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.